Oke, selamat datang di video pembelajaran online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kali ini di video matematika peminatan. Ini video kedua, masih membahas tentang polinomial atau suku banyak. Kali ini kita akan membahas tentang nilai polinomial. Bagaimana mencari nilai polinomial? Cara mencari nilai polinomial itu ada dua cara yang dibahas di sini. Yang pertama itu dengan cara substitusi, yang kedua dengan skema Horner. Jadi ini pada bagian ini lebih mengajarkan lagi, mengingatkan kita aljabar perhitungan biasa dengan substitusi, kemudian lebih ke pengenalan cara menggunakan skema Horner itu seperti apa, lebih ke cara menggunakan skema Horner seperti apa ya. Kita akan belajar sama-sama mengenai cara mencari nilai dari polinomial. Oke. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan mencari nilai dari polinomial atau suku banyak. Nah, untuk mencari sebuah nilai dari polinomial atau suku banyak itu dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi kita bisa mensubstitusi langsung, yang kedua kita bisa menggunakan skema Horner namanya. Jadi bisa dengan cara substitusi langsung, yang kedua bisa dengan cara skema Horner. Nah, kita akan coba bahas dua ini karena ini sifatnya lebih ke cara ya. Saya lebih suka kalau kita langsung ke contoh soal ya. Coba ya, saya kasih contoh nomor 1 nih, nomor 1 ya. Oke, diketahui polinom ya. Saya punya polinom misalkan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 ya. Nah, coba cari nilainya. Tentukan nilainya. Tentukan nilainya untuk x sama dengan berapa. Ini yang jelas ini. Untuk x sama dengan 2 misalnya. Nah, kita akan mencari nilai polinom ini untuk x sama dengan 2 ya. Nah, kalau dengan cara pertama substitusi ya. Lihat cara substitusi. Untuk cara substitusi mudah saja. Anda tinggal ganti saja kayak dengan 2. Jadi saya misalkan nilai polinomnya itu px ya. Polinom ya. Px-nya adalah 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 kan. Nah, ya kita tinggal cari P2 berarti nilai dari x sama dengan 2 kan. Tinggal masukin aja 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 ditambah 5. 2 dikali 8 dikurang 4 ditambah 16 ditambah 5. 2 dikali 8 16 ya, dikurang 4 ditambah 16 ditambah 5. Berapa hasilnya? Kalau kita hitung 16 dikurang 4 14 tambah 16 30 ditambah 5. 16 dikurang 4 12 ya, sorry. 16 dikurang 4 12. 12 ditambah 16 28 ditambah 5 33. Oke. 33. 16 dikurang 4 sekali lagi 12 ditambah 16 28 tambah 5 33. Oke. 33. Ini dengan cara substitusi. Nah, cara yang kedua adalah dengan skema Horner ya. Oke, sekarang dengan skema Horner. Perhatikan caranya. Ini agak baru, jadi Anda perhatikan skema Horner. Nanti akan terpakai di agak ke belakang. Pertama kita akan tulis dulu ini. X-nya itu koefisiennya berapa saja. Variabelnya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti dalam skema Hornernya saya harus siapkan X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Oke. Terus kita pakai penggaris di sini. Nah, ini harus urut, tidak boleh ada yang tertinggal. Oke. Jadi pangkatnya jangan x-nya ini variabelnya berturut ke belakang, tidak boleh ada yang tertinggal. Berapa saja nilainya, koefisiennya saja kita masukkan. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 2 ya. 2. Lihat koefisiennya ya. X pangkat 2-nya negatif 1. X-nya 8, 0-nya 5 ya. Nah, terus di x sama dengan 2 ya. Untuk x sama dengan 2 kita tulis di sini x sama dengan 2. Lihat ya. Cara pertamanya x pangkat 3-nya ini kita turunkan 2. Oke, jangan diapa-apakan, langsung turun 2. Nah, ini ke sini dikali ya. 2 kali 2 4. Nah, ini Anda tambah, ada bawah ini Anda tambah, min 1 tambah 4 3 sama ya, dikali ke sana. 3 kali 2 masuk sini 6. 8 tambah 6 14. Oke. 14 dikali 2 taruh sini 28 ditambah 5
33. Nah, yang paling ujung ini adalah nilainya nih. Jadi nilai untuk X sama dengan 2 itu sama dengan adalah yang paling belakang yang saya kotak 33. Oke. Nah, ini dengan cara skema Horner. Oke. Nah, sekarang contoh nomor 2 ya. Diketahui PX-nya 10X pangkat 3 dikurang 1. Tentukan nilai P2. Ya, kita pakai dua cara lagi ya. Yang pertama substitusi ya. Kalau substitusi gampang. Substitusi, Anda tinggal substitusikan saja. Berarti PX sama dengan 10X pangkat 3 kurang 1 kan? 10 pangkat 3 kurang 1. Kita tinggal ganti P2 gitu. 10 2 pangkat 3 kurang 1. Berapa itu? 10 kali 8 kurang 1. 80 dikurang 1. Jawabannya 79. Oke. Nah, sekarang cara Horner ya, skema Horner. Skema Horner. Nah, sama kita harus tulis dulu variabelnya ya dari pangkat 3. Maka kita akan tulis pangkat 3 mundur 1, pangkat 2 mundur 1, pangkat 1 terus pangkat 0. Nah, lalu kita akan masukkan koefisiennya. Hati-hati saat memasukkan koefisien. Ini tandanya tambah. Oke, tandanya tambah. Nah, soalnya kan 10X pangkat 3 min 1. Koefisien X pangkat 3 nya 10 ya. 10. Pangkat 2-nya ada nggak pangkat 2-nya? Kalau tidak ada berarti 0. Maka satu tidak ada 0. Ini suku tetap X pangkat 0-nya. Negatif sah. Tuh. Terus dimasukkan untuk X sama dengan 2. Oke, X sama dengan 2. Nah, caranya sama ya. 10-nya turun gitu kan. 10 kali 2 20 tambah 0 20. 20 kali 2 40 tambah 0 40. 40 kali 2 80. Nah, negatif 1 ditambah 80 79. Nah, ini yang paling belakang ini adalah nilainya. Jadi P2 sama dengan 79. Bisa ya, hati-hati dalam memasukkan ini kalau pakai Horner. Baik, next ini contoh ketiga ya. Diketahui PX dan QX untuk X sama dengan 6 memiliki nilai berturut-turut negatif 4 dan 8. Jika Rx sama dengan 3PX dikurang QX, tentukan R6. Baik, untuk soal ini lebih ke pemahaman daripada ke substitusi dan skema Horner. Jadi di sini diketahui PX dan QX untuk X sama dengan 6. Jadi sama-sama X sama dengan 6 memiliki nilai berturut-turut. Berarti dari informasi kalimat pertama saya dapat P6 itu adalah negatif 4. Jadi nilainya berturut-turut min 4 dan 8. Kemudian Q6 karena X sama dengan 6 nya sama itu adalah 8. Oke, ini informasi dari kalimat ini. Nah, lalu berikutnya saya dapat bahwa Rx itu adalah 3PX dikurang QX ya. Oke, 3PX dikurang QX. Nah, kita tinggal mencari R6. R6 berarti X-nya diganti 6, disubstitusi 3P6 dikurang Q6 ya. R6-nya dicari, oke. 3, P6-nya dari sini. Negatif 4 dikurang 8. Nah, 3 dikali negatif 4, negatif 12 dikurang 8, negatif 20. Ini R6. Oke, tidak sulit, saya pikir masih bisa dikerjakan ya. Baik, ini contoh keempat ya. Jadi ini juga masih lebih ke pola pikir saja. Jika fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 4, gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah c. Jika fx dan gx bernilai sama untuk x sama dengan 3, tentukan g4. Nah, di situ kalau kita lihat soalnya di sana dikatakan fx dan gx bernilai sama untuk x sama dengan 3. Itu artinya f3 oke, ini kan sama dengan g3. F3 akan sama dengan G3. F3 ya kita masukkan, X-nya diganti 3 kan, berarti 3 kuadrat dikurang 3 ditambah 4 ya, sama dengan G3 dimasukin aja. 3 kali 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 ditambah C. Oke, berarti kita cari nih 9 dikurang 3 ditambah 4. 3 dikali 9 dikurang 6 ditambah C. 9 kurang 3, 6 tambah 4, 10 ya. 27 dikurang 6 ditambah C. 10 sama dengan 27 dikurang 6, 21 ditambah C. Berarti C nya adalah 10 dikurangi 21. Berapa C nya?
negatif 11. Nah, dari hal ini kita dapat C-nya itu negatif 11. Oke. Nah, yang kita tanyakan sekarang adalah G4. Berarti kita harus tulis GX-nya dulu ya. GX-nya kan kita dapat C-nya negatif 11. GX-nya kan 3X kuadrat dikurang 2X ditambah C. C-nya negatif 11. Masukin. GX-nya berarti 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 11. Oke. Yang ditanya G4 ya. G4. Nah, tinggal diganti. 3 kali 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 11. 3 kali 16 dikurang 8 dikurang 11. 48 dikurang 8 dikurang 11. 48 dikurang 8, 40 dikurangi 11. 40 dikurangin 11, jawabannya 29. Nah, ini adalah nilai G4 ya. Jadi tidak terlalu sulit. Jadi kita mencari nilai C dulu ya. Kita mencari nilai C dulu. Oke. Baik, ini untuk soal latihan kita. Diketahui polinomial ya. PX sama dengan PX-nya lumayan panjang ya. X kuadrat dikurang 2X ditambah 5 dikali 2X kuadrat dikurang X dikurang 3 ditambah MX ditambah N. Nah, bernilai 4 untuk X sama dengan 2, bernilai 8 untuk X sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai M dan N, kemudian berapakah nilai P negatif 1? Nah, ini dengan cara skema Horner. Nah, kalau kita pengen kerjakan ini, tentu saja kita harus mengerti pernyataan ini ya. P4 bernilai untuk X sama dengan 2, berarti P2 sama dengan 4. Sebenarnya dia mau ngasih tahu itu ya. P2 itu sama dengan 4. Dari hal ini dia pengen ngasih tahu bahwa P2 sama dengan 4. Lalu di sini bernilai 8 untuk X sama dengan 1. Berarti dia mau beritahu P1-nya itu sama dengan 8. Kita tinggal substitusi ke sini. Ya, nanti akan dapat M dan N. Lalu kita pakai eliminasi substitusi. Cara paling pendek terserah Anda mana pakai, dapat M dan N. Begitu M dan N dapat, kita akan mencari PX dulu. PX dalam bentuk yang panjangnya berarti Anda harus kalikan pelangi ya. Anda harus kali pelangi nih. Anda kali pelangi. Nah, begitu Anda pelangi, masukin MN, sederhanakan, baru Anda bisa mencari P negatif 1 dengan cara Horner. Oke? Mungkin agak panjang, tapi saya yakin Anda bisa asal teliti ya, pelan-pelan. Nah, untuk mencobanya, untuk mencoba pekerjaan yang B ini benar atau salah, Anda substitusi saja P-1. Kalau disubstitusikan tidak perlu dikalikan pelangi ya, dibiarkan saja seperti ini. Tinggal masukin aja negatif 1 gitu kan. Nanti hasilnya harus dapat baik cara substitusi maupun cara Horner. Oke, nah, silahkan mencoba berlatih untuk yang soal kali ini. Nah, itu tadi video pembelajaran kita untuk kali ini. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit, tidak terlalu ribet, karena materinya lumayan sederhana ya, lumayan sempit, tidak terlalu luas. Saya sengaja tentang mencari nilai dari polinomial atau suku banyak ya. Ingat tadi ada dua cara, substitusi dan Horner. Nah, di ujung video tadi di terakhir ada latihan, Anda coba kerjakan ya. Jadi ingat yang kedua diminta dengan skema Horner, jadi Anda harus pakai skema Hornernya. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa latihannya dicoba dan kerjakan dulu. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa bertanya kepada saya langsung di kelas kita atau di melalui WA, silahkan ya. Kita akan coba bahas sama-sama untuk latihan soalnya. Nah, itu saja untuk kali ini. Pesannya masih sama karena kita masih belum bisa bergabung di sekolah. Jadi jaga kesehatannya ya. Jangan lupa rajin olahraga, makan makanan bergizi. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera kembali berkumpul di sekolah. Itu saja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, bye-bye.